Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Pada kali ini, pada pertemuan yang keempat pada mata kuliah pendidikan agama Islam, temanya adalah tasawuf. Kita akan mengupas tentang tasawuf dan etos kerja ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari satu golongan sosial, dan etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, suatu etos kerja dapat dikatakan dimuat di bawah sila yang kelima, yaitu sikap adil terhadap sesama, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan dengan tujuan agar yang ditolong bisa berdiri sendiri, bekerja keras, dan menghargai hasil orang lain. Nah, sejalan dengan tersebut, ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya dalam melakukan sesuatu hal. Nah, hal tersebut dilakukannya dengan sebaik-baik mungkin dan sesempurna mungkin, yang dihiasi dengan kejujuran dan semangat kerja. Nah, sehingga apa yang telah dilakukannya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, selain itu, setiap tindakan yang dilakukannya juga disertai rasa tanggung jawab. Nah, itulah yang disebut dengan etos kerja ya. Nah, dengan demikian, etos menyangkut semangat hidup, termasuk semangat bekerja, menuntut ilmu pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Nah, manusia tidak akan memperbaiki hidupnya tanpa semangat bekerja, pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang pekerjaan yang ditanganinya. Nah, sahabat-sahabat Iju Sindrawan Anak Parit, banyak orang menganggap bahwa ajaran tasawuf mengandung ajaran yang melemahkan etos kerja. Misalnya dalam tasawuf itu ada yang disebut dengan wara' atau menjauhi perbuatan dosa, kemudian zuhud yaitu hidup secara sederhana, qanaah merasa puas apa yang dimiliki, fakir yaitu kemiskinan, dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada kebiasaan membaca wirid, zikir, dan doa yang dianggap orang hanya menyita banyak waktu, sehingga mengurangi kesempatan untuk mencari uang ya. Nah, memang kita ketahui bahwa tasawuf itu memiliki ajaran seperti itu ya. Seperti membaca wirid, berzikir, berdoa, kemudian wara', zuhud, qanaah, dan fakir. Tetapi tidak dimaksudkan supaya orang menjadi pemalas, tidak disiplin, dan tidak bekerja keras. Nah, ajaran tasawuf itu bertujuan agar tidak mencari uang dengan cara yang haram sebenarnya. Dan gara-gara mencari uang, lupa pada ajaran agama yang telah dijalaninya setelah dia kaya, atau menyesali Tuhan ketika ia hidup miskin. Nah, karena itu yang salah bukan tasawufnya,
tetapi persepsi orang terhadap ajaran tasawuf itulah yang keliru sebenarnya. Nah, misalnya kita contohkan wara' ya, yang berarti menjauhi dari perbuatan dosa. Ajaran ini tidak bermaksud supaya orang tidak perlu bekerja untuk menghindari perbuatan dosa, tetapi menjauhi perbuatan yang menipu, merugikan orang lain, ataupun mendapatkan suatu uang dengan cara tidak benar. Nah, ini yang sebenarnya tujuan dari wara' itu. Nah, dari situ jelaslah bahwa tasawuf tidak melemahkan etos kerja. Nah, bahkan kalau kita ingat bahwa tasawuf itu menghendaki orang membersihkan dirinya dari perbuatan tercela atau disebut dengan mazmumah, lalu mengisinya dengan perbuatan terpuji atau mahmudah. Nah, maka dapat dikatakan bahwa tasawuf itu menimbulkan etos kerja yang kuat malah. Nah, karena di antara perbuatan terpuji itu adalah mencari nafkah untuk memenuhi keperluan sendiri dan keluarga. Nah, itu berarti bahwa orang yang bertasawuf harus bekerja keras mencari nafkah. Jadi, kalau ada orang yang mengaku bertasawuf tetapi malas bekerja, maka tasawufnya keliru. Nah, untuk memperbaiki persepsi yang keliru ini, selain mentalitas masyarakat perlu dibangun kembali, juga ada baiknya dilakukan reinterpretasi terhadap sikap-sikap dan ajaran tasawuf seperti wara', zuhud, qanaah, fakir, dan lain-lain. Memang ada di antara sufi atau pengikut tarekat yang bersikap eskaptis ya. Nah, menjauhi kehidupan dunia. Tetapi hal ini bukan ajaran tasawuf. Nah, sufi atau pengikut tarekat bersikap seperti ini karena terlalu berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebab dalam mencari kehidupan dunia, orang sering bergelimang dengan dosa ya. Misalnya memperoleh rezeki dengan cara yang haram atau subhat. Nah, lagi pula menganggap tasawuf itu melemahkan etos kerja bertentangan dengan ajaran dasar Islam yang mewajibkan manusia untuk bekerja. Nah, padahal tasawuf sebagai bagian dari ajaran Islam tidak mungkin bertentangan dengan ajaran dasar ini. Nah, kalau bertentangan dengan ajaran dasar Islam, maka berarti tasawuf itu keliru atau persepsi terhadapnya salah. Nah, menurut ajaran dasar Islam, bekerja itu merupakan suatu kewajiban. Setidaknya setelah memenuhi kebutuhan atau keperluan diri sendiri, keluarga, dan umat. Nah, tasawuf pun sejalan dengan ajaran dasar Islam, sehingga tasawuf tidak melemahkan etos kerja, tetapi justru sebaliknya, yaitu memperkuat agar untuk bekerja secara baik dan benar. Nah, untuk meningkatkan semangat atau etos kerja dalam diri kita, para ahli sufi telah mengajarkan kita melalui sikap yang mereka contohkan dalam kehidupan mereka sesuai dengan ajaran dan konsep tasawuf. Di antaranya sikap optimisme, istiqomah, sabar, ikhlas, ridho, qanaah, takwa, takut, tawakal, ya banyak, tobat, zuhud, wara', syukur, cinta, rindu, sidik, saja'ah, takdir, malu, kemudian zikir, doa, tafakkur,
uzlah, kemiskinan, dan kematian. Nah, jadi yang diajarkan oleh dalam tasawuf itu sangat banyak sekali, dan ini sangat mendukung sekali dalam etos kerja. Nah, jadi kalau ada orang sufi yang malas bekerja, lebih mementingkan hubungan terhadap Tuhan saja, sementara dia kurang beraktivitas untuk bekerja, saya rasa itu keliru dalam pemahamannya. Nah, padahal tasawuf itu sangat mendorong sekali dalam bekerja, apalagi untuk melaksanakan etos kerja itu ya. Nah, semangat kerja dalam Islam kaitannya dengan niat semata-mata bahwa bekerja merupakan kewajiban agama dalam rangka menggapai ridha Allah. Sebab itulah dinamakan jihad fisabilillah ya. Ciri-ciri orang yang memiliki semangat kerja atau etos kerja yang tinggi dapat dilihat dari sikap dan tingkah lakunya. Di antaranya, yang pertama adalah orientasi ke masa depan. Artinya, semua kegiatan harus direncanakan dan diperhitungkan untuk menciptakan masa depan yang maju, lebih sejahtera, dan lebih bahagia daripada keadaan sekarang. Lebih-lebih keadaan di masa lalu. Nah, untuk itu, hendaklah manusia selalu menghitung dirinya untuk mempersiapkan hari esok. Yang kedua, kerja keras dan teliti serta menghargai waktu. Kerja santai, tanpa rencana, malas-malas, pemborosan tenaga dan waktu adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam mengajarkan agar setiap detik dan waktu harus diisi dengan 3 hal, yaitu meningkatkan keimanan, beramal soleh, itu membangun, dan membina komunikasi sosial. Yang ketiga, bertanggung jawab. Semua masalah diperbuat dan dipikirkan harus dihadapi dengan tanggung jawab, baik kebahagiaan maupun kegagalan. Tidak berwatak mencari perlindungan ke atas dan melemparkan kesalahan ke bawah. Itulah bertanggung jawab ya. Kemudian, hemat dan sederhana. Seseorang yang memiliki etos kerja tinggi, laksana seorang pelari maraton yang melintas alam yang harus berlari jauh, maka akan tampak dari cara hidupnya yang sangat efisien dalam mengelola setiap hasil yang diperolehnya. Dia menjauhkan sikap dari boros, karena boros adalah sikapnya syaitan. Nah, kemudian yang kelima, adanya iklim kompetisi atau bersaing secara jujur dan sehat. Nah, sahabat-sahabat Ijo Sindrana Parit, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tasawuf itu mengajarkan kita untuk malas, itu adalah sangat keliru ya. Karena pada dasarnya tasawuf itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara berbuat ataupun bekerja secara baik, mendapatkan hasil yang baik, kemudian hasilnya kita gunakan untuk yang baik-baik. Nah, sehingga dalam tasawuf itu sangat mendukung sekali dengan etos kerja. Nah, jika ada seseorang yang mengaku mengikuti tasawuf sementara dia malas untuk berusaha, yang salah itu bukan tasawufnya, tapi yang salah itu adalah individu bersangkutan. Nah, saya Ijus Nerawan Anak Parit. Jika ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.